Iptek adalah ilmu yang mempelajari perkembangan teknologi berdasarkan pengetahuan. Nah, seiring dengan berjalannya global, ilmu pengetahuan dan teknologi berjalan seiringan. Nah, ada 3 manfaat dari Iptek dalam bidang ekonomi. Yang pertama, produksi. Dalam bidang produksi, Iptek membangun manusia untuk terus berinovasi dalam memenuhi kebutuhan individu yang terus berkembang dan bervariasi. Adanya iptek membuat kita mudah mengirim barang jarak jauh dalam waktu yang cepat. Perkembangan iptek membuat distribusi semakin mudah dan ekonomi semakin meningkat. Dengan adanya iptek juga, manusia lebih mudah dalam mendapatkan segala hal. Misalnya dalam berbelanja, kita datang ke toko dan melakukan transaksi. Sekarang kita bisa membeli segala kebutuhan menggunakan smartphone dan barang langsung diantar ke rumah. Salah satu contoh perubahan iptek di bidang ekonomi bisa dilihat dari pembayaran tunai dan non-tunai. Biasanya di pasar-pasar belum menggunakan non-tunai dan transaksi dibayarkan menggunakan alat pembayaran berupa uang dan bertemu di tempat penjualan secara langsung. Metode pembayaran tunai relatif lebih cepat karena tidak bergantung pada koneksi internet, sehingga tidak akan terjadi kendala jika terjadi gangguan koneksi internet. Kecuali jika transaksi yang dilakukan terdapat kelebihan sehingga harus ada uang kembalian, maka ini akan memakan waktu lebih. Cok, yang mana? Satu mas. Oke, boleh. Satu aja. Iya. Segini mah 4.000. Akan tetapi, metode pembayaran tunai memiliki resiko kriminalitas yang tinggi, seperti pencurian, pemerasan, dan perampokan. Seiring berkembangnya zaman, dinamika perekonomian yang berdampingan dengan maraknya digitalisasi di berbagai sektor menawarkan opsi metode pembayaran baru, yaitu pembayaran secara non-tunai. Pembayaran non-tunai memungkinkan berbagai transaksi dilakukan dengan lebih cepat dan praktis. Banyak uang itu. Sip, kita bayaran pakai apa? Pakai QRIS dong. Fit yang kayak gini bukan QRIS Fit. Ya, ini namanya QRIS, tinggal di-scan aja gini. Terus nanti dia ada hasil kayak gini deh. Ada. Selain dapat menghemat waktu, metode pembayaran non-tunai juga dapat membuat bendahara pengeluaran tidak perlu menghitung uang dan menyimpan kembalian. Nah, setelah kita melihat contoh perubahan iptek sebelumnya, iptek juga memiliki dampak positif. Nah, apa sih dampak positifnya? Yang pertama itu memudahkan kemudahan untuk mencari barang dan jasa. Yang kedua ada terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat luas. Yang ketiga adanya perkembangan transaksi non-tunai sehingga memudahkan proses jual beli. Dan yang keempat ada mengembangkan perekonomian suatu negara. Selain dampak positif, iptek juga memiliki dampak negatif, yaitu perilaku konsumtif dan juga persaingan antara bisnis lokal dan bisnis online. Perkembangan iptek dapat membawa kemajuan dalam industri ekonomi dan menciptakan banyak lapangan kerja. Dengan adanya iptek, manusia dapat menciptakan berbagai macam teknologi yang mendukung produksi barang untuk kebutuhan manusia.